Hidup akan terasa panjang jika kita tahu cara memanfaatkannya. Bayangkan seorang pelaut yang menavigasi perairan yang belum dipetakan. Walaupun berpengalaman, dia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya dengan selamat, dia harus menghindari jebakan dan rintangan tersembunyi di sepanjang jalan. Demikian pula, saat kita melanjutkan hidup, penting untuk berhati-hati terhadap kesalahan umum yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kualitas hidup kita. Terinspirasi oleh kebijaksanaan para filsuf Stoik, kita dapat mengadopsi pendekatan proaktif untuk menghindari kesalahan ini dan memastikan hidup yang lebih penuh dengan memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Seperti pelaut bijak yang menghindari bahaya tersembunyi dan menjaga arah yang stabil. Saya mengajak Anda untuk merenungkan beberapa topik penting dan mempertimbangkan bagaimana menerapkannya dalam hidup Anda secara praktis. Bagaimanapun, hidup yang baik adalah seni yang semakin baik seiring waktu, dan seni ini berlangsung sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 12 kesalahan yang harus kita hindari di usia lanjut, karena meskipun dengan lebih banyak pengalaman, kita semua adalah manusia dan rentan terhadap kesalahan pada setiap tahap kehidupan. Semakin banyak informasi yang Anda miliki untuk menghindari kesalahan ini, semakin kecil kemungkinan kesalahan itu terjadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan beri like. Ini sangat membantu kami dan tidak memakan biaya apapun. Mari kita mulai. 1. Menghindari pengalaman baru. Salah satu kesalahan yang harus dihindari di usia lanjut adalah menghindari pengalaman baru dan menolak mempelajari keterampilan atau hobi baru. Mengadopsi pola pikir Stoik dapat membantu mengatasi hambatan ini, mendorong pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan hidup yang tak terelakkan. Para Stoik percaya bahwa hidup sesuai dengan alam termasuk menerima bahwa perubahan adalah hal yang konstan. Saat kita menolak pengalaman baru, kita secara tidak langsung menolak sifat dinamis dari kehidupan. Dengan membuka diri untuk mempelajari keterampilan dan hobi baru, kita menerima perubahan dan ketidakpastian dengan positif, memungkinkan kita untuk tumbuh dan beradaptasi di usia lanjut. Mudah untuk berpikir bahwa kita sudah belajar semua yang kita butuhkan, atau bahwa keterampilan baru tidak diperlukan. Namun, penolakan ini dapat menyebabkan stagnasi mental dan emosional. Pengalaman baru tidak hanya merangsang otak, menjaga tetap aktif dan sehat, tetapi juga membawa rasa pencapaian dan tujuan. Dari perspektif Stoik, setiap pembelajaran baru adalah kesempatan untuk melatih kebijaksanaan, salah satu dari 4 kebajikan utama dalam filsafat Stoik. Mempelajari sesuatu yang baru, baik itu bahasa, alat musik, atau hobi seperti berkebun atau melukis, adalah cara menerapkan kebijaksanaan praktis, menghadapi tantangan dengan kesabaran dan ketekunan. Selain itu, dengan terlibat dalam aktivitas baru, kita mengembangkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi hal yang tidak diketahui dengan keberanian, kebajikan Stoik lainnya. Proses ini membantu kita menjaga pikiran terbuka dan fleksibel, penting untuk menghadapi kesulitan hidup dengan seimbang dan tenang. 2. Isolasi sosial. Menjaga kontak dengan teman dan keluarga di usia lanjut memberikan beberapa manfaat. Pertama, interaksi sosial ini merangsang pikiran, mencegah penurunan kognitif, dan melawan kesepian yang dapat menyebabkan depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, dukungan emosional yang kita terima dari koneksi sosial kita memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi kesulitan, kualitas yang sangat dihargai oleh para Stoik. Dari perspektif Stoik, membina hubungan yang sehat dan bermakna adalah cara melatih kebajikan, keadilan, dan kebijaksanaan. Keadilan dalam arti Stoik melibatkan memperlakukan orang lain dengan hormat dan adil, mengakui peran kita dalam masyarakat, dan pentingnya interaksi kita. Kebijaksanaan, di sisi lain, membantu kita membedakan bagaimana kita dapat menjadi teman yang baik, anggota keluarga, atau anggota komunitas, menawarkan dukungan dan pengertian. Selain itu,
Para Stoik percaya akan pentingnya keterpisahan yang sehat. Ini berarti bahwa sambil mempertahankan hubungan sosial, kita juga harus belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita, tetapi lebih menghargai koneksi ini sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk kehidupan yang harmonis dan berbudi luhur. 3. Sikap pesimis. Salah satu kesalahan kritis yang harus dihindari di usia lanjut adalah mengadopsi sikap pesimis, fokus hanya pada aspek negatif kehidupan, dan menghindari pemikiran positif. Para Stoik mengajarkan bahwa bagaimana kita memandang dan menafsirkan peristiwa dalam hidup kita memiliki dampak langsung pada kesejahteraan kita. Epictetus berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting." Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan untuk melihat situasi secara konstruktif dan positif adalah fundamental untuk menjaga ketenangan pikiran dan ketahanan emosional. Mengadopsi sikap pesimis di usia lanjut dapat menyebabkan spiral negatif yang mempengaruhi tidak hanya kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa pesimisme kronis terkait dengan tingkat stres yang lebih tinggi, depresi, dan bahkan penyakit jantung. Sebaliknya, pemikiran positif dan rasa syukur terkait dengan kualitas hidup yang lebih baik, umur panjang yang lebih besar, dan kemampuan yang lebih tinggi untuk menghadapi kesulitan. Kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan tenang apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini termasuk sikap dan perspektif kita. Membina pemikiran positif tidak berarti mengabaikan masalah atau hidup dalam penyangkalan, tetapi lebih memilih secara sadar untuk fokus pada solusi dan apa yang baik dalam hidup kita. Misalnya, daripada menyesali keterbatasan fisik yang mungkin datang seiring bertambahnya usia, kita dapat menghargai kebijaksanaan dan pengalaman yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. 4. Mempertahankan hubungan beracun. Sangat penting untuk memilih teman dengan hati-hati karena orang-orang di sekitar kita memiliki dampak signifikan pada pikiran dan perilaku kita. Seneca, salah satu filsuf Stoik besar, menyarankan untuk menghindari hubungan yang dapat merusak karakter kita atau mengalihkan kita dari jalan kebajikan. Hubungan beracun menguras energi kita, meningkatkan stres dan kecemasan, serta mencegah kita mencapai hidup yang penuh dan memuaskan. Tetap dalam hubungan beracun dapat menyebabkan siklus negatif dan ketidakpuasan yang mempengaruhi tidak hanya kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik kita. Paparan terus-menerus terhadap orang-orang negatif dapat memicu perasaan depresi, rendah diri, dan bahkan masalah kesehatan seperti hipertensi dan penyakit jantung. Sebaliknya, dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung mempromosikan lingkungan pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Filsafat Stoik menekankan pentingnya pengendalian diri dan kemandirian. Bagian dari pengendalian diri ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menjauhkan diri dari pengaruh yang merugikan. Penting untuk menetapkan batas yang jelas dan melindungi kedamaian batin kita. Ini tidak berarti bersikap kasar atau memutuskan hubungan secara tiba-tiba, tetapi lebih mengomunikasikan kebutuhan kita, dan jika perlu, mengurangi kontak dengan mereka yang tidak menghargai kesejahteraan kita. Misalnya, jika seorang teman atau anggota keluarga terus-menerus mengkritik atau merendahkan Anda, penting untuk berbicara terbuka tentang bagaimana perilaku ini mempengaruhi Anda, dan jika tidak ada perubahan, pertimbangkan untuk membatasi waktu yang Anda habiskan dengan orang ini. Tindakan melindungi kesehatan emosional dan mental Anda ini sejalan dengan prinsip Stoik untuk menjaga ketenangan dan rasionalitas. Selain itu, dengan menjauhkan diri dari hubungan beracun, kita menciptakan ruang bagi koneksi positif baru untuk memasuki hidup kita. Interaksi dengan orang-orang yang berbagi nilai-nilai serupa dan mendukung kita dalam tujuan kita mempromosikan lingkungan pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.
5. Mengabaikan waktu luang. Salah satu kesalahan yang harus dihindari di usia lanjut adalah mengabaikan waktu luang. Tidak menyisihkan cukup waktu untuk hobi dan aktivitas rekreasi yang membawa kesenangan. Keseimbangan antara tugas dan kesenangan sangat penting untuk hidup yang penuh dan memuaskan. Carilah selalu untuk hidup seimbang di mana kerja dan waktu luang saling melengkapi. Waktu luang bukanlah pemborosan waktu, tetapi kesempatan untuk pembaruan dan refleksi. Waktu luang adalah kesempatan bagi pikiran dan tubuh untuk beristirahat, esensial untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Menyisihkan waktu untuk hobi dan aktivitas rekreasi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental dan fisik. Momen-momen ini membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan rasa kesejahteraan. Aktivitas yang membawa kesenangan, seperti berkebun, membaca, melukis, musik, atau apapun yang Anda nikmati, merangsang pikiran, menjaga otak aktif, dan bahkan dapat memperlambat penurunan kognitif. Selain itu, hobi adalah cara yang bagus untuk terus belajar dan tumbuh, menjaga pikiran tetap penasaran dan terlibat. Pembelajaran berkelanjutan ini adalah fundamental dalam filsafat Stoik yang menghargai kebijaksanaan dan pencarian pengetahuan. Saat kita mengizinkan diri kita untuk mengeksplorasi minat dan keterampilan baru, kita mengolah pikiran kita dan memperkaya hidup kita dengan pengalaman baru. 6. Kurangnya tujuan. Saat kita menua, perubahan hidup seperti pensiun, anak-anak meninggalkan rumah, atau kehilangan orang tercinta dapat meninggalkan kekosongan yang perlu diisi dengan sumber makna dan kepuasan baru. Tetap terlibat dalam aktivitas yang memberikan rasa tujuan, membantu mengisi kekosongan ini, mempromosikan rasa pencapaian dan kepuasan. Menemukan atau mempertahankan aktivitas yang bermakna dapat melibatkan berbagai minat seperti relawan, hobi, proyek kreatif, pembelajaran berkelanjutan, atau partisipasi dalam kelompok komunitas. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menjaga pikiran tetap aktif, tetapi juga menawarkan rasa memiliki dan berguna, aspek esensial untuk hidup yang penuh dan memuaskan. Kurangnya tujuan dapat menyebabkan perasaan tidak berharga, depresi, dan demotivasi. Sebaliknya, saat kita mendedikasikan diri pada aktivitas yang kita sukai, kita mengalami peningkatan harga diri dan kepercayaan diri. Merasa berguna dan dibutuhkan bahkan dalam tugas-tugas kecil, dapat mengubah keadaan pikiran kita dan memberikan perspektif baru tentang hidup. Mempertahankan tujuan juga terkait dengan manfaat fisik. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung memiliki kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, umur panjang yang lebih besar, dan lebih sedikit masalah kesehatan kronis. Ini karena tujuan yang kuat memotivasi seseorang untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan merawat diri dengan lebih baik. 7. Mengabaikan kesehatan mental. Salah satu kesalahan paling serius yang harus dihindari di usia lanjut adalah mengabaikan kesehatan mental, tidak mencari bantuan untuk masalah seperti kecemasan, depresi, atau stres. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan dapat memiliki dampak signifikan pada kualitas hidup. Dengan bertambahnya usia, berbagai perubahan dan tantangan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, seperti kehilangan orang tercinta, pensiun, masalah kesehatan fisik, atau isolasi sosial. Mengabaikan tanda-tanda masalah kesehatan mental dapat menyebabkan memburuknya kondisi ini, mengganggu kemampuan untuk hidup penuh dan memuaskan. Kecemasan, depresi, dan stres bukanlah masalah yang harus dihadapi sendiri. Mencari bantuan profesional adalah langkah penting dalam menghadapi masalah ini dengan efektif. Psikolog, psikiater, dan terapis dilatih untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan perawatan yang sesuai. Terapi seperti terapi kognitif perilaku dapat membantu mengembangkan strategi untuk menghadapi pikiran negatif dan perilaku disfungsional. Mengabaikan kesehatan mental dapat memiliki konsekuensi serius, mempengaruhi tidak hanya kualitas hidup tetapi juga kesehatan fisik. Kecemasan dan depresi misalnya,
terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan kondisi kronis lainnya. 8. Disorganisasi keuangan. Salah satu kesalahan paling merugikan yang harus dihindari di usia lanjut adalah disorganisasi keuangan, termasuk kurangnya perencanaan yang tepat untuk pensiun dan pengeluaran di luar kemampuan. Menjaga manajemen keuangan yang hati-hati sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketenangan pikiran selama tahun-tahun pensiun. Perencanaan keuangan harus dimulai sedini mungkin, tetapi tidak pernah terlambat untuk mengorganisasi keuangan Anda. Pensiun yang direncanakan dengan baik memastikan bahwa Anda dapat mempertahankan gaya hidup Anda, menutupi pengeluaran medis yang tak terduga, dan menikmati aktivitas rekreasi tanpa kekhawatiran keuangan. Mengkonsultasikan perencana keuangan dapat menjadi cara yang baik untuk mendapatkan pandangan rinci tentang kebutuhan Anda dan bagaimana memenuhinya, menciptakan rencana yang dipersonalisasi yang mempertimbangkan tabungan, investasi, dan sumber pendapatan lainnya. Menghindari pengeluaran di luar kemampuan sangat penting. Menjaga anggaran yang realistis, memastikan bahwa tabungan Anda bertahan selama diperlukan. Memantau pengeluaran, menyesuaikan gaya hidup sesuai kebutuhan, dan menghindari utang yang tidak perlu adalah langkah-langkah penting. Penyesuaian kecil sehari-hari seperti memotong pengeluaran yang tidak perlu dan mencari opsi yang lebih ekonomis dapat membuat perbedaan besar dalam keseimbangan akhir. Menjaga dana darurat adalah hal yang sangat penting. Keadaan darurat medis dan perbaikan tak terduga dapat terjadi, dan bersiap secara finansial untuk kemungkinan ini dapat menghindari stres dan utang. Selain menabung, berinvestasi dengan bijak dapat membantu menumbuhkan tabungan Anda, mendiversifikasi investasi, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan hasil. Mengkonsultasikan penasihat keuangan dapat membantu mengidentifikasi peluang investasi terbaik yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. 9. Mengabaikan kesehatan. Mengadopsi pendekatan proaktif terhadap kesehatan sangat penting untuk memastikan hidup yang panjang dan berkualitas. Pemeriksaan medis rutin sangat penting untuk deteksi dini penyakit dan kondisi yang dapat diobati lebih efektif jika ditemukan lebih awal. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan masalah jantung umum terjadi pada orang lanjut usia dan seringkali dapat dikendalikan atau bahkan dicegah dengan deteksi dini. Pemeriksaan seperti pemeriksaan tahunan, mamografi, kolonoskopi, dan tes darah dapat mengidentifikasi masalah kesehatan sebelum menjadi serius. Selain pemeriksaan rutin, perawatan pencegahan adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Ini termasuk vaksinasi seperti vaksin flu dan pneumonia, yang sangat penting bagi orang lanjut usia karena membantu mencegah penyakit serius. Menjaga pola makan seimbang yang kaya nutrisi sama pentingnya untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pola makan sehat dapat membantu mencegah banyak penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas fisik yang teratur adalah dasar untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Latihan membantu mempertahankan mobilitas, kekuatan otot, dan kesehatan kardiovaskular. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Berjalan, berenang, yoga, dan latihan kekuatan adalah opsi yang sangat baik untuk menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tetap aktif secara sosial, terlibat dalam hobi, dan mencari dukungan psikologis jika diperlukan adalah cara-cara untuk merawat kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan depresi dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi penting untuk menangani masalah ini secara proaktif. Kebiasaan tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan. Mendapatkan cukup tidur dan tidur yang berkualitas membantu meregenerasi tubuh dan pikiran, meningkatkan suasana hati dan kemampuan kognitif. Menghindari pengabaian kesehatan dan menjaga rutinitas pemeriksaan medis yang teratur dan pencegahan dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup di usia lanjut. Penting untuk memprioritaskan kesehatan,
mencari bimbingan medis yang tepat, dan mengadopsi gaya hidup yang mempromosikan kesejahteraan fisik dan mental, memastikan hidup yang lebih panjang, sehat, dan bahagia. 10. Mengabaikan teknologi. Pertama, teknologi dapat membantu mempertahankan kemandirian. Perangkat seperti smartphone dan tablet memungkinkan Anda tetap terhubung dengan teman dan keluarga, mengakses informasi penting, dan mengelola tugas harian dengan lebih mudah. Aplikasi pengingat obat, misalnya, membantu memastikan dosis yang benar diambil pada waktu yang tepat, mempromosikan manajemen kesehatan yang lebih baik. Selain itu, teknologi menawarkan alat komunikasi yang dapat mengurangi isolasi sosial. Platform seperti panggilan video, jejaring sosial, dan aplikasi pesan instan memungkinkan Anda tetap berhubungan secara teratur dengan orang-orang tercinta, bahkan jika mereka berada jauh secara fisik. Ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dengan melawan kesepian dan mempromosikan rasa memiliki. Mengadopsi teknologi baru juga dapat memperkaya kehidupan budaya dan intelektual. Layanan streaming, e-book, dan kursus online menawarkan akses ke berbagai hiburan dan peluang belajar. Tetap aktif secara intelektual dan terlibat dalam pengalaman baru sangat penting untuk kesehatan mental dan dapat memberikan rasa pencapaian dan tujuan. Bagi mereka yang merasa terintimidasi oleh teknologi, ada banyak opsi dukungan dan sumber daya yang tersedia. Kelas komunitas, tutorial online, dan lokakarya khusus untuk orang lanjut usia dapat membantu mengembangkan keterampilan teknologi. Banyak perangkat dan aplikasi dirancang untuk intuitif dan mudah digunakan, membuat adaptasi lebih mudah diakses dari sebelumnya. 11. Tidak merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan bukan hanya tentang mempersiapkan kematian, tetapi juga tentang memastikan kualitas hidup dan martabat di tahun-tahun terakhir. Ketenangan pikiran yang datang dari mengetahui bahwa keinginan Anda akan dihormati dan bahwa orang-orang tercinta Anda akan dilindungi sangat berharga. Mengabaikan aspek-aspek perencanaan ini dapat mengakibatkan komplikasi hukum dan emosional bagi Anda dan orang-orang tercinta Anda, serta berpotensi membuat keinginan Anda tidak terpenuhi. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan pengacara yang mengkhususkan diri dalam hukum keluarga dan warisan, untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan sudah tertata dan sah secara hukum. Selain itu, penting untuk mengkomunikasikan keputusan dan keinginan Anda kepada anggota keluarga dan orang-orang yang terlibat dalam perawatan Anda. Komunikasi terbuka ini memastikan bahwa semua orang memahami preferensi Anda dan siap untuk menghormatinya, menghindari kesalahpahaman dan konflik di masa depan. Oleh karena itu, menghindari kesalahan tidak merencanakan masa depan adalah fundamental. Menetapkan surat wasiat dan instruksi perawatan kesehatan adalah langkah-langkah penting untuk memastikan keinginan Anda terpenuhi dan memberikan ketenangan pikiran bagi Anda dan keluarga. Mengambil langkah-langkah ini hari ini dapat mencegah banyak kesulitan dan memastikan Anda memiliki kendali atas masa depan Anda. 12. Menolak bantuan. Salah satu kesalahan paling merugikan yang harus dihindari di usia lanjut adalah menolak menerima bantuan dari keluarga atau profesional saat diperlukan. Menolak mencari atau menerima bantuan dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengurangi kualitas hidup. Seiring berjalannya waktu, adalah wajar bagi beberapa keterbatasan fisik dan kognitif untuk muncul yang dapat membuat tugas sehari-hari sulit. Menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan tetapi sikap bijak dan perlu untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan. Keluarga dan teman sering bersedia membantu, dan menerima bantuan ini dapat memperkuat ikatan emosional, mempromosikan rasa kebersamaan dan dukungan timbal balik. Selain itu, ada situasi di mana bantuan profesional tidak bisa dihindari.
layanan perawatan kesehatan di rumah, terapi fisik, pengasuh, dan profesional khusus lainnya dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Profesional ini dilatih untuk menangani kebutuhan spesifik orang lanjut usia, menawarkan perawatan yang tepat dan dipersonalisasi. Menerima bantuan juga dapat mengurangi stres dan beban emosional bagi orang lanjut usia dan anggota keluarga mereka. Ketika orang lanjut usia menolak bantuan, anggota keluarga sering mengambil tanggung jawab tambahan yang dapat menyebabkan kelebihan beban dan kelelahan. Dengan menerima bantuan, Anda memungkinkan orang-orang tercinta Anda untuk merawat diri mereka juga, mempromosikan lingkungan yang lebih seimbang dan sehat bagi semua orang. Bagi mereka yang merasa tidak nyaman menerima bantuan, penting untuk diingat bahwa meminta dan menerima dukungan adalah tindakan keberanian dan kecerdasan. Ini adalah pengakuan atas keterbatasan seseorang dan pilihan sadar untuk hidup lebih aman dan sehat. Ini juga merupakan kesempatan untuk menciptakan lingkungan di mana kerja sama dan perawatan timbal balik dihargai. Saya harap Anda menikmati video ini, dan karena Anda sudah sampai di akhir, tulislah kebijaksanaan berlapis baja di komentar. Jika Anda baru di channel ini, silakan subscribe. Sampai jumpa lagi.